Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam mata kuliah Managerial Economics, Ekonomi Manajerial. Kali ini pada pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang teori dan estimasi produksi. Materi ini saya bagi menjadi dua bagian, di mana pada bagian pertama kita akan membahas tentang organisasi produksi dan fungsi produksi. Kemudian kita akan bahas fungsi produksi dengan satu variabel dan penggunaan input secara optimal. Baru pada bagian kedua nanti kita akan bahas tentang fungsi produksi dengan dua input variabel, kombinasi input yang optimum, skala hasil, fungsi produksi empiris, dan saya kira ada beberapa ringkasan yang mungkin bisa saudara baca lebih awal atau saudara baca di akhir. Organisasi produksi. Produksi adalah suatu proses transformasi, merubah input menjadi output. Inputnya adalah sumber daya, output itu bisa barang atau jasa. Di inputnya tenaga kerja, modal, dan lahan. Ini yang secara konvensional. Di mana nanti kita akan lihat bahwa tenaga kerja itu adalah input variabel. Modal dan lahan itu adalah input tetap. Nah, input tetap tidak berubah dalam periode tertentu, dan input tidak tetap, variabel input yang dapat berubah secara mudah tergantung skala produksi. Jangka pendek, produksi jangka pendek atau short run production itu adalah suatu kondisi di mana paling kurang ada satu input yang tetap atau yang fix input, paling kurang satu. Jadi ada input tetap dan input variabel. Kemudian untuk jangka panjang atau long run production itu adalah ketika semua input bersifat variabel. Fungsi produksi. Jumlah output maksimum yang dapat diproduksi dengan kombinasi input. Fungsi produksi dengan dua input, yaitu key atau output merupakan fungsi dari labor, tenaga kerja, dan modal. Nah, ini misalnya kita punya data begini, yang menurun itu adalah modal atau kapital, kemudian yang mendatar itu adalah tenaga kerja. Jadi di sini misalnya kita lihat kapital itu dari bawah itu ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan labor tenaga kerja itu dari kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sana adalah outputnya. Biasanya kita menganggap bahwa kapital sebagai input tetap, di mana kita lihat bahwa ketika kapital sebagai input tetap, maka jika tenaga kerjanya 1, kita memperoleh atau memproduksi 3 satuan output. Kalau 2, 8 satuan output, 3, 12 satuan output, 4, 14, 5, 14, dan kemudian ketika kita input tenaga kerjanya kita tambah, outputnya akan turun. Begitu juga ketika modalnya 2, modal 3, modal 4, 5, 6, ini kita akan lihat pola yang hampir mirip. Dan kalau kita lihat dari permukaan produksi, di mana garis kapital dan tenaga kerja, ke kiri modal, ke kanan tenaga kerja,
ketika modalnya bersifat tetap, yaitu pada modal 1, kita lihat nih, 3 dan tenaga kerjanya variabel, 3, 8, 12, 14, 14, 12. Ketika modalnya 2, kita 7, 18, 28, 30, 30, 28. Ketika modalnya 4, 23, 4, 3 ya. Ketika modalnya 3, maka dia 10, 23, 23, 3, 3, 36, 36, 33. Begitu polanya. Dengan pola melihat dari produksi, permukaan produksi yang diskrit. Nah, ini kalau ada permukaan produksi yang kontinu, agak sulit ya. Agak sedikit sulit kita membayangkannya. Ya, agak sulit kita membayangkannya, tapi kalau yang tadi yang diskrit itu lebih terbayang karena ini berupa garis. Berupa garis di mana ketika K1, maka ini polanya seperti ini. L, dia akan naik, mencapai puncaknya, lalu turun. K2 juga begitu. Naik, mencapai puncaknya, lalu turun. Fungsi produksi. Di mana kita bisa lihat di situ ada produk total, yaitu output yang diproduksi dengan menggunakan kuantitas yang berbeda untuk satu input, sedangkan kuantitas input yang lainnya tetap. Jadi tadi kita lihat ada input tetap, modal, dan input variabel, tenaga kerja. Jadi ada satu yang tetap, ada satu yang variabel. Produk marginal atau marginal produk. Perubahan pada produksi total per unit perubahan dalam input variabel yang digunakan. Jadi bertambahnya produksi, bertambahnya output ketika input variabel ini kita tambah satu-satuan. Produk rata-rata adalah produk total dibagi dengan input variabel yang digunakan. Elastisitas output itu mengukur persentase perubahan output karena berubahnya input variabel yang digunakan. Nah, di sini nanti kita akan lihat ya, apa yang disebut dengan hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang, menyatakan bahwa setelah satu titik tertentu, produk marginal dari input variabel menurun. Tahapan produksi itu dibagi jadi 3. Tahap 1, daerah di mana produk rata-rata meningkat. Tahap 2, yaitu daerah mulai dari produk rata-rata maksimum sampai produk marginal sama dengan 0. Tahap 3, yaitu daerah di mana produk marginal dari input variabel adalah negatif. Fungsi produksi dengan satu input variabel. Produksi total produk adalah Q dibagi unit variabel, input variabel. Dalam hal ini Q merupakan fungsi dari L. Produksi marginal atau marginal produk dari tenaga kerja, input variabelnya tenaga kerja, sama dengan delta total produk dibagi delta L. Jadi tambahan produksi total karena bertambahnya tenaga kerja. Produksi rata-rata adalah itu produk dari L, itu adalah total produk, produksi total dibagi dengan input variabel, dibagi dengan jumlah tenaga kerja. Elastisitas output adalah L sama dengan marginal produk dari tenaga kerja dibagi dengan average produk tenaga kerja. Jadi produksi marginal tenaga kerja dibagi dengan produksi rata-rata dari tenaga kerja itu angka elastisitas dari output. Fungsi produksi dengan satu input variabel di mana ada produksi total, produksi marginal, rata-rata serta elastisitas output. Jadi rumus tadi kita bisa berikan contoh gambar dalam bentuk tabel, di mana pada L0, Q-nya juga 0, MPL, APL,
EL itu juga tak terdefinisikan. Ketika L sama dengan 1 misalnya, Q sama dengan 3, maka MPL itu adalah 3, yaitu delta QL, delta L per delta Q per delta L di 3 kurang 0 dibagi 1 kurang 0. 3. Nah ini average produknya juga 3, tapi beda membaginya. Di mana di sini adalah 3 dibagi 1. Sedangkan EL-nya adalah margin MPL per APL, 3 dibagi 3 sama dengan 1. Dan begitu selanjutnya kita bisa dengan mudah kita hitung. Nah ini secara grafik, kita lihat yang atas itu kurva yang biru itu adalah kurva total produksi. Mula-mula rendah, kemudian naik, mencapai puncaknya pada titik C, ya. Kemudian kenaikannya maksudnya, kemudian pada titik D, dan lalu kemudian turun pada titik F. Nah dari sini kita bisa gambarkan tadi marginal produk dan average produknya. Kita lihat yang biru itu average produk, rata-rata produksi tenaga kerja. Sedangkan yang hitam itu adalah produksi marginal produk dari tenaga kerja. Dan kita lihat ini sifatnya. Jadi ketika average produk itu naik, marginal produk itu ada di atasnya. Dan dia berpotongan ketika average produk mencapai maksimum. Kemudian turun atau ketika average produk itu mulai menurun, maka average produk itu berada di atas dari marginal produk. Itu sifat dari hubungan antara average produk dan marginal produk. Hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang, tadi itu tahap 1, yaitu ketika average produk yang biru itu mencapai maksimum, tahap 1. Tahap 2 itu ketika marginal produk itu mulai average produk maksimum turun, marginal produk sama dengan 0. Lalu tahap 3 itu ketika marginal produk dari tenaga kerja itu negatif. Jadi hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang. Jika inputnya terus-menerus bertambah, maka pertambahannya akan semakin kecil, semakin berkurang. Kita lihat ini misalnya pada titik H itu pertambahan maksimum. Kemudian pada titik J itu udah nggak nambah lagi, itu nambahnya 0. Lewat titik J itu pertambahannya itu sudah negatif. Dilihat dari marginal produknya. Penggunaan input variabel yang optimum, di mana kita definisikan marginal revenue product of labor, pendapatan produksi marginal atau MRPL sama dengan MPL dikali MR, marginal produk tenaga kerja dikali marginal revenue. Marginal resource cost of labor, RCL, itu adalah delta TC per delta L, yaitu tambahan total cost karena bertambahnya kita menggunakan tenaga kerja, bertambahnya input tenaga kerja. Sehingga kondisi penggunaan tenaga kerja yang optimal itu terjadi ketika marginal revenue product dari L sama dengan marginal resource cost dari L. MRP sama dengan MRCL. Nah, penggunaan optimal saat L sama dengan 3,5. Ini kita lihat L 3,5 itu adalah ketika MRPL sama dengan MRC. Kalau pada saat 3 itu kan MRPL
MRPL-nya 30, tapi MRCL-nya masih 20. Jadi masih bisa dia nambah tenaga kerja. Tapi ketika L sama dengan 4, MRPL-nya 10, MRC-nya 20, jadi kelebihan ya. Jadi harus mengurangi tenaga kerjanya. Jadi kondisi yang tenaga kerja yang optimum pada saat MRPL sama dengan MRCL. Nah ini gambarnya ya, kalau kita lihat di sini, MRCL sama dengan upah sama dengan $20, sedangkan MRPL, marginal revenue product, itu sebenarnya sama dengan kurva permintaan, kurva demand. Dia ketemu dipotong di situ, maka dia akan ketemu pada titik 3,5 itu. Jadi ini adalah penggunaan tenaga kerja yang optimum berdasarkan MRCL, marginal resource cost dari tenaga kerja, yaitu sama upahnya. Jadi upah itu adalah biaya marginal dari tenaga kerja. Marginal resource cost dari tenaga kerja itu sama dengan upah. Sedangkan MRPL, marginal revenue product, itu sama dengan kurva permintaan. Itu ya. Saya kira demikian untuk bagian yang pertama. Kita akan melanjutkan pada bagian yang kedua.